Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, saya Ceniawati Effendi, dan teman saya Herdian Kusuma akan mempresentasikan tentang investasi pada entitas lain. Pengertian investasi pada entitas lain dan kebijakan akuntansinya. Perusahaan atau entitas memiliki insentif ekonomi untuk memperluas batasan ekonomi mereka melalui investasi antar perusahaan. Menurut Tan, Lim, dan Peter tahun 2017, tujuan utama investasi seringkali untuk menginvestasikan dana lebih perusahaan untuk memperoleh pendapatan dividen atau capital gain. Perusahaan dapat menjadi investor pasif, yaitu kepemilikan sedikit pada perusahaan lain atau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi perusahaan investi, atau dapat juga menjadi investor aktif, kepemilikan signifikan yang memungkinkan investor mempengaruhi secara signifikan bahkan mengendalikan operasi investi. Perlakuan akuntansi untuk investasi pada entitas lain dipengaruhi oleh tingkat pengaruh investor terhadap aktivitas relevan investi. PSAK terkait yang mengatur investasi pada entitas lain adalah PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 55, tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran yang akan direvisi menjadi PSAK 71, instrumen keuangan. PSAK 65, tentang laporan keuangan konsolidasian. PSAK 66, tentang pengaturan bersama. Pembahasan kami tentang perlakuan akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi dan ventura bersama, menurut PSAK 15. Menerapkan akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Dapat dilihat dari indikasi kuantitatif maupun indikasi kualitatif. Indikasi kuantitatif, jika hak suara lebih besar atau sama dengan 20%, dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jika hak suara kurang dari 20%, dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Indikasi kualitatif dapat dilihat dari keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara, partisipasi proses pembuatan kebijakan, termasuk dividen dan distribusi lain, transaksi material investor dan investi, pertukaran personel manajerial, penyediaan informasi teknis pokok. Metode ekuitas digunakan oleh investor dengan pengendalian bersama, bentuk joint venture, atau dengan pengaruh signifikan atas investi. Investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, dan setelahnya dilakukan penyesuaian sebesar bagian investor atas perubahan aset bersih investi setelah tanggal akuisisi. Prosedur akuntansi untuk metode ekuitas. Investasi awalnya dicatat sebesar harga perolehan. Saat pengakuan awal biaya perolehan terdiri dari 3 elemen. Bagian investor atas nilai buku aset bersih investi sesuai laporan keuangan investi. Bagian investor atas selisih nilai wajar dan nilai buku pada tanggal akuisisi. Goodwill yang timbul dari akuisisi. Saldo investasi dikurangi penurunan nilai goodwill bila ada penurunan nilai.
Dikurangi atau ditambah amortisasi atas selisih nilai wajar dan nilai buku pada tanggal akuisisi, jika ada. Ditambah atau dikurangi bagian investor atas laba rugi investi setelah tanggal akuisisi. Ditambah atau dikurangi bagian investor atas pendapatan komprehensif investi. Investor mengakui pendapatan komprehensif dan kenaikan investasi. Distribusi dari investi atau dividen mengurangi nilai tercatat investasi. Bagian investor atas laba kini perusahaan asosiasi disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi investor dengan perusahaan asosiasi. Berikut adalah contoh jurnal untuk investasi tanpa goodwill dan tidak ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset bersih teridentifikasi. PT Baja tanggal 1 Januari 2019 membeli investasi sebesar 2 miliar yang merupakan 30% kepemilikan pada PT Besi. Tahun 2019, PT Besi melaporkan laba bersih sebesar 1,2 miliar rupiah dan penghasilan komprehensif lain 400 juta rupiah, membagikan dividen 500 juta rupiah. Maka jurnal investasi PT Baja adalah tanggal 1 Januari 2019 mencatat jurnal pembelian investasi, mendebit investasi pada PT Besi 2 miliar, mengkredit kas 2 miliar. Tanggal 31 Desember 2019 mencatat pengakuan bagian atas laba bersih dan laba komprehensif 1,2 miliar kali 30% dan 400 juta kali 30%. Sehingga di jurnal investasi pada PT Besi mendebit 480 juta, pendapatan investasi mengkredit 360 juta, penghasilan komprehensif lain 120 juta. Tanggal 31 Desember 2019 mencatat jurnal penerimaan dividen. Kas didebit 150 juta, investasi pada PT Besi kredit 150 juta. Akibatnya saldo investasi pada perusahaan asosiasi atau pada PT Besi pada laporan keuangan PT Baja per 31 Desember 2019 adalah 2,33 miliar. Berikut adalah contoh investasi dengan goodwill dan terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset bersih teridentifikasi. PT Miki mengakuisisi 40% saham biasa PT Mini tanggal 1 Januari 2019 senilai 2 miliar. PT Mini memiliki aset bersih pada tanggal tersebut dengan nilai buku 4 miliar dan nilai wajar 4,65 miliar. Selisih antara nilai akuisisi saham dengan bagian dari nilai buku aset bersih PT Mini disebabkan karena selisih nilai wajar mesin dengan nilai buku sebesar 500 juta rupiah. Nilai wajar mesin lebih tinggi daripada nilai buku. Dan sisanya adalah goodwill. Mesin didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Dan sisa manfaat mesin setelah akuisisi 4 tahun. PT Mini mengumumkan laba bersih 800 juta rupiah dan membagikan dividen 300 juta rupiah. Perhitungan selisih nilai akuisisi dengan nilai buku aset bersih yang diperoleh. Nilai akuisisi 2 miliar dikurangi bagian atas nilai buku aset bersih 1,6 miliar. Dapat dari 4 miliar kali 40%. Didapat selisih 400 juta rupiah. Selisih 400 juta terdiri dari selisih antara nilai akuisisi dengan bagian atas nilai wajar aset bersih, yang disebut goodwill. Nilai akuisisi 2 miliar, dikurangi bagian atas nilai wajar aset bersih 1,8 miliar.
Selisihnya 140 juta rupiah. Bagian atas nilai wajar 1,8 miliar dikurangi bagian atas nilai buku aset bersih 1,6 miliar sama dengan 260 juta. Selisih ini akan diamortisasi selama 4 tahun atau 65 juta rupiah per tahun. Maka jurnalnya akan dicatat tanggal 1 Januari 2019, jurnal pembelian investasi, mendebit investasi pada PT Mini 2 miliar, mengkredit kas 2 miliar. Tanggal 31 Desember 2019, jurnal pengakuan bagian laba bersih 800 juta kali 40%. Dengan mendebit investasi pada PT Mini 320 juta, mengkredit pendapatan investasi 320 juta. Tanggal 31 Desember 2019, jurnal penerimaan dividen 300 juta dikali 40%. Mendebit kas 120 juta, mengkredit investasi pada PT Mini 120 juta. Jurnal 31 Desember 2019, jurnal amortisasi selisih nilai wajar dan nilai buku saat akuisisi. Mendebit pendapatan investasi 65 juta, mengkredit investasi pada PT Mini 65 juta. Sedangkan goodwill tidak diamortisasi, tetapi direview setiap tanggal neraca untuk indikasi penurunan nilai. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Herdian. Penghentian metode ekuitas. Metode ekuitas berhenti digunakan jika investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atau jika investor menjadi memiliki pengendalian. Jika sisa kepentingan merupakan aset keuangan, maka pengguna PSAK instrumen keuangan PSAK 55 yang direvisi menjadi PSAK 71, nilai wajar sisa kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai PSAK 55. Entitas mengakui selisihnya sebagai laba rugi. Ketika metode ekuitas dihentikan, seluruh jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain menggunakan dasar yang sama. Jika investe melepas aset dan liabilitas. Jika investe menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa. Bisa dilihat pada contoh soal. Pada 31 Desember 2020, entitas menjual 20% kepemilikan modal PT ABC dengan harga 600 juta. Kepemilikan sebelum dilakukan penjualan 30%, saldo investasi sebelum dilakukan penjualan sebesar 600 juta. Saldo penghasilan komprehensif terkait dengan investasi ini sebesar 20 juta. Jawaban. Pada 31 Desember, kas sejumlah 600 juta. Investasi di PT ABC sejumlah 400 juta. Keuntungan penjualan investasi 200 juta. Penghasilan komprehensif lain sebesar 20 juta dan penghasilan dari investasi sebesar 20 juta. Jika 20% sama dengan 600 juta, maka 10% sama dengan 300 juta. Investasi tersisa akan dicatat sebesar 300 juta. Ini dari nilai wajar 10%. 31 Desember, investasi di PT ABC sebesar 100 juta, keuntungan belum direalisasikan sebesar 100 juta. Pengakuan keuntungan atas selisih nilai wajar dengan nilai buku atas investasi yang tersisa. Keuntungan penjualan investasinya sebesar 600 dikurangi 400 juta, didapatkanlah 200 juta. Keuntungan kenaikan investasi tersisa 300 juta dikurangi 200 juta sama dengan 100 juta.
Menerapkan akuntansi untuk kepentingan pada pengaturan bersama. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang terdiri dari dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama. Pengertian dari operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian tersebut memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai operator bersama. Contoh, operator bersama yang pertama dapat menyumbang pengetahuan dan keahlian, sedangkan untuk operator yang lainnya dapat menyumbangkan aset fisik ke dalam suatu kerjasama operasi. Operator pertama memiliki hak atas properti intelektual, sedangkan operator kedua memiliki hak atas aset dan peralatan. Masing-masing operator juga memiliki kewajiban yang berbeda tergantung perjanjian kontraktualnya. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian atas pengaturan hak atas aset neto tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama, tidak seperti pada operasi bersama. Pada ventura bersama, semua pihak memiliki hak atas aset bersih atau risiko residual atas pengaturan. Dalam banyak hal mirip dengan hubungan antara investor dengan asosiasinya. Namun, perbedaannya antara pengaruh signifikan dan pengendalian bersama adalah pengendalian bersama harus ditetapkan melalui pengaturan kontrak. Pembagian kekuasaan sejak awal sudah ditetapkan dalam kontrak. Perlakuan akuntansi untuk ventura bersama. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi. Kecuali entitas dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang digunakan atau ditentukan dalam pernyataan tersebut. Namun, dalam laporan keuangan terpisah, venturer bersama membukukan investasi pada ventura bersama menggunakan metode biaya sebagai instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 yang telah direvisi oleh PSAK 71. Perlakuan akuntansi untuk kerjasama operasi. Pada kerjasama operasi, operator akan membukukan kepemilikan mereka pada kerjasama operasi secara sama dalam laporan keuangan tersendiri maupun laporan keuangan konsolidasi. Baik di laporan keuangan tersendiri maupun dalam laporan keuangan konsolidasi, setiap operator akan mengakui kepentingannya dalam kerjasama operasi yang meliputi. Yang pertama, aset. Di aset ini mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama. Lalu ada liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi secara bersama-sama. Yang ketiga ada pendapatan dari penjualan, bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama. Keempat, beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama.